Salam jumpa lagi bersama saya dalam studi Al-Quran. Studi Al-Quran kita kali ini membahas surah Ali Imran ayat 7. Ini merupakan sebuah telaah logis. Dibutuhkan nalar akal sehat untuk mengikuti studi ini. Surah Ali Imran ayat 7 terdiri dari beberapa kalimat. Dalam studi kita kali ini, hanya diambil dua kalimat yang pertama. Nah, kita awali dengan kalimat Allah yang pertama. Di sana dikatakan bahwa Dialah yang menurunkan kitab kepadamu. Secara sepintas, apa yang tertulis ini jelas, ya, tidak diragukan. Tetapi jika kita telaah dengan nalar akal sehat, maka akan ditemukan setidaknya dua persoalan. Persoalan pertama itu terletak pada kata dia. Ya. Kata dia ini berarti Allah. Ya. Saya yakin umat Islam pasti setuju bahwa dia itu ditafsir sebagai Allah. Menjadi persoalan, kalimat ini diucapkan oleh Allah. Saya kasih perbandingan. Misalnya, saya adalah Allah. Lalu saya katakan, Dialah yang menurunkan kitab kepadamu. Nah, pertanyaannya, apakah dia itu adalah saya? Gunakan otakmu. Tentu dia itu bukan saya. Nah, saya adalah Allah. Dia juga adalah Allah. Maka artinya Allah ada dua. Allah yang berbicara dan Allah yang menurunkan kitab. Jika Allah itu satu, bahwa yang menurunkan kitab itu adalah Allah yang berbicara, seharusnya Allah berkata, Akulah yang menurunkan kitab kepadamu. Gitu. Apakah Allah ini bodoh? Kita tidak tahu. Mungkin ada umat Islam yang mengatakan, oh kalimat ini diucapkan oleh malaikat Jibril sebagai utusan Allah. Jika benar ini diucapkan oleh Jibril, maka harus dikatakan kalimat ini bukanlah perkataan Allah, tetapi kata-kata Jibril. Karena jika ini merupakan kalimat Allah yang diucapkan Jibril, seharusnya Jibril mengatakan kepada Muhammad, Allah berfirman. Nah, ternyata kan tidak. Ini membuktikan kalau ini dikatakan, diucapkan oleh Jibril, ini merupakan bukan kata-kata Allah. Padahal dikatakan ayat-ayat Al-Quran merupakan kalimat Allah. Nah, ini persoalannya. Persoalan yang kedua terletak pada kata kitab. Ya. Kata ini ditafsirkan sebagai Al-Quran. Sekali lagi, saya yakin umat Islam pasti setuju bahwa kata kitab artinya Al-Quran. Namun, tentu kita bisa membedakan Alkitab itu bukanlah ayat. Ya. Ayat itu berbeda dengan kitab. Ya. Jadi Allah menurunkan kitab, bukan menurunkan ayat. Kalau kitab itu ditafsirkan sebagai Al-Quran, itu berarti ketika Allah menurunkan Al-Quran itu sudah utuh tuh.
Ya, sudah dari surah pertama Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Jadi ketika Allah menurunkan kitab kepada Muhammad, sudah ada 114 surah. Gitu. Nah, ini menjadi persoalan karena dalam beberapa ayat Allah berkata bahwa Ia menurunkan Al-Quran itu berangsur-angsur, artinya bertahap, artinya ayat per ayat. Allah tidak menurunkan sekaligus sebagai sebuah kitab. Mana yang benar? Silakan jawab sendiri. Berikut kita akan melihat kalimat yang kedua. Ya. Di antaranya ada ayat-ayat yang mukamat dan yang lain mutasyabihat. Nah, di sini ada dua hal yang menarik. Ya. Yang pertama ada kata mukamat dan yang berikut mutasyabihat. Nah, ini menarik. Kalau kita membaca dalam kitab Al-Quran dan terjemahannya, edisi Departemen Agama, kata mukamat itu artinya ayat tersebut jelas makna dan pengertiannya. Nah, jelas. Oh, ini banyak kita jumpai dalam ayat-ayat Al-Quran. Misalnya tentang pengharaman babi, ya, atau perintah Allah untuk membunuh orang kafir. Ya, bunuhlah orang kafir di mana saja kamu jumpai. Itu jelas. Makna dan pengertiannya jelas. Nah, menjadi menarik adalah kata mutasyabihat. Dalam catatan kaki Al-Quran Departemen Agama tadi, dikatakan bahwa kata ini berarti ada ayat yang sulit dipahami atau hanya Allah yang tahu. Ya. Nah, gitu. Jadi dalam Al-Quran itu ternyata ada ayat yang sulit dipahami atau hanya Allah yang tahu. Nah, ayat-ayat mana saja? Kalau kita menelusuri, ya, mulai dari surah Al-Baqarah, di sana ada catatan kaki nomor 4 bahwa di situ ayat pertama surah Al-Baqarah dinyatakan hanya Allah yang tahu. Dan ada keterangan bahwa ada ayat pembuka di 25 surah lainnya yang mirip seperti ayat pertama surah Al-Baqarah. Hanya Allah yang tahu. Menjadi pertanyaan bagi kita adalah, untuk apa ayat itu diturunkan jika hanya Allah yang tahu? Ya kan aneh. Katanya Al-Quran itu adalah pedoman bagi umat Islam. Tetapi umat Islam sendiri tidak tahu. Hanya Allah yang tahu. Lalu untuk apa diturunkan? Apakah hanya untuk memenuhi kitab itu? Nah, akhirnya kita sampai pada kesimpulan. Ya. Dari uraian di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa wahyu Allah sangat kacau balau. Ya. Tidak jelas. Ini bertentangan dengan pernyataan Allah sendiri bahwa wahyunya jelas. Selain itu juga wahyu Allah tidak masuk akal. Kenapa pula Allah menurunkan wahyu yang hanya untuk dirinya sendiri, umat tidak tahu. Lalu untuk apa ayat itu, wahyu itu diberikan kepada manusia? Ya. Nah, dari sini kita dapat mengatakan bahwa Al-Quran bukanlah wahyu Allah. Ya. Ini seperti banyak ahli-ahli Islam yang mengatakan Al-Quran itu merupakan pikiran dari orang bingung yang menulis di atas kertas.
Artinya apa? Jika Al-Quran bukan wahyu Allah, maka harus dikatakan Al-Quran itu merupakan rekayasa Muhammad. Demikianlah kajian kita, studi kita atas surah Ali Imran ayat 7. Sekian dan terima kasih.